ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ارتضاه أما بعد Hadratal mukhtaramin wal mukhtaramat, para sesepuh bini sepuh saking Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar ini, wabil khusus segenap jajaran takmir Masjid Agung, pembawa acara, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu di Masjid Agung ini. Mudah-mudahan pertemuan ini akan disertai dengan hidayah dan bimbingan Allah. Karena apa? Hidayah harus dikawinkan dengan taufik. Hidayah itu adalah petunjuk Allah, taufik adalah bimbingan untuk melakukan petunjuk itu. Sekali lagi, hidayah itu jodohnya dengan taufik. Jadi setelah dapat hidayah, petunjuk, maka akan disertai dengan taufik, bimbingan untuk melaksanakan apapun yang ada hubungannya dengan hidayah itu hingga melahirkan inayah, pertolongan Allah. Kalau inayah terus berlangsung, maka kemudian menimbulkan keberkahan. Keberkahan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah sinergitas. Bergabungnya kebaikan dengan kebaikan sehingga menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka mudah-mudahan duduk kita ini akan menimbulkan kebaikan. Apa kebaikan yang kita inginkan? Karena sesungguhnya majelis taklim itu, kata Rasulullah, adalah miryadil jannah, satu dari sekian taman surga. Majelis taklim itu pun apalagi saat ini tadi yang hadir bapak maupun ibu tadi sudah tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid kemudian niat i'tikaf, maka malaikat-malaikat akan hadir di tengah-tengah kita. Karena itulah saya izin berdiri ya. Karena itulah pumpung saat ini kita dalam posisi yang baik, posisi yang di sini kita juga disaksikan malaikat-malaikat Allah. Maka dalam posisi seperti ini, satu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan energi positif yang kita getarkan lewat Masjid Agung ini, yang sakit dikasih kesembuhan oleh Allah, yang punya hutang dilunasi hutang-hutangnya oleh Allah, yang jombloan jomblowati mudah-mudahan lewat majelis ini dapat jodoh, yang duda, yang rondo juga dapat jodoh, yang anaknya pinuju sekolah, kuliah, mondok, mudah-mudahan lancar sekolah, mondoknya dan kuliahnya, dan dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan dikasih segera disuburkan rahimnya, dan kemudian segera dapat momongan, yang kemudian hajat ini dan hajat itu semuanya mudah-mudahan dengan barokah majelis taklim ini dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kedua, karena ini badai Covid belum berlalu,
Maka apa yang menjadi kewajiban kita, protokol kesehatan mari tetap kita jaga, karena bagaimanapun juga namanya Mbak Corona ini walaupun tidak kelihatan tapi pengaruhnya dapat dirasakan. Terus terang, pada awal Juli 2021 saya, istri saya, anak-anak saya kena COVID semua. Padahal di awal 2021 saya, istri saya dan anak-anak saya semuanya sudah vaksin 2 kali lagi. Sudah vaksin. Istri saya malah di awal pertama diluncurkan vaksin, istri saya vaksin pertama kali. Karena kebetulan istri saya adalah tenaga kesehatan di rumah sakit umum. Tapi namanya virus ini tidak mengenal. Karena itulah protokol kesehatan tetap kita jaga, dengan harapan mudah-mudahan seluruhnya senantiasa diberi kesehatan. Cuma nanti kalau sudah kena COVID, pesan saya jangan panik. Sekali lagi, kalau sudah kena COVID jangan panik dan jangan dibully. Orang-orang itu ketika kena COVID kan takut dibully. Bulinya apa? Tidak ada yang takziah, tidak ada yang nahlili, tidak ada yang layat. Akhirnya apa? Sebetulnya kena COVID akhirnya disembunyikan. Di kampung saya itu, di desa saya, di bulan Juli itu hampir setiap hari ada orang meninggal itu. Bahkan beberapa kali lebih dari 3 itu meninggal dalam waktu sehari. Jadi namanya tahlilan itu wes gak habis. Ternyata akhir Juli ketika saya sudah selesai isolasi mandiri, kan posisinya harus makan. Posisi orang kena COVID itu harus makan. Enak gak enak tetap harus makan, suka ndak suka tetap harus makan, karena makan ini penting. Akhirnya sama jual ikan itu saya tanya, dia ngaku bahwa 1 minggu ndak bisa mencium, ndak bisa membau. Dan itu salah satu tanda. Dan kebetulan Mbak Yunya meninggal, katanya sesek tok gitu. Nah, kalau meninggal sambatani sesek berarti ya. Nah, makanya ketika posisi sakit saling mendukung. Satu kunci saya sama keluarga itu sukses, itu adalah saling mendukung. Kalau saya sih cuma di tenggorokan ini terasa cekak sekali. Tapi kalau istri saya sudah tidak mau makan, panas menggigil. Anak saya malah di atas 39, hampir tembus 40 derajat. Sampai 4 hari itu panas terus, kasih penurun panas. Kata kunci adalah saling mendukung, saling mijeti, saling menyuapi, itu kata kuncinya. Kalau kemudian dijauhi, apa yang dikatakan oleh Ibnu Sina, bahwa al-wahmu nisfudda, kegalauan, kegelisahan itu adalah separuh dari penyakit. Ma'annu nisfuddawa, ketenangan itu adalah separuh obat. Maka tetap tenang, saling mendukung akan menjadi obat. Tapi kalau kemudian dijauhi, isolasi lagi. Sama kawan istri saya sebagai nakes rumah sakit itu karena takut istri dan anak-anaknya terpapar oleh COVID, akhirnya dia mengisolasikan diri ke rumah sakit. Lah di rumah sakit itu kan para tenaganya itu kan pakai baju kayak astronot begitu. Kemudian kalau ngasih juga dari jarak jauh, kalau mau apa juga tidak bisa melayani seperti apa yang ada di rumah. 4 hari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi satu hal, hidup dan mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Sampai daun yang jatuh itu pun Allah sudah menentukan. Tapi paling tidak ikhtiar itu penting. Karena ikhtiar adalah bagian dari usaha. Kita pun tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Tapi yang kita inginkan bagaimana adalah kita meninggal dalam posisi husnul khotimah, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu barangkali slide-nya bisa ditampilkan, Mas. Buktinya apa? Coba sekarang. Secara syariah, sholat itu adalah amal ibadah, amal ubudiyah. Tubda'u bitakbir, diawali dengan takbir, wa tuakhiru bitaslim, diakhiri dengan salam. Wa bainahuma biruknin wa syartin makhsusatin. Di antara takbir dan salam itu ada rukun dan syarat yang sudah ditentukan, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah menegaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Sholat, jikalau kita uraikan lebih dalam lagi, di mana gerakan-gerakan sholat itu kan ada dua macam. Sholat wajib itu kan ada dua. Sekarang pertanyaannya, di mana letak perbedaan teng pundi bedane sholat wajib niku wonten kalih. Pertama fardhu ain, yang kedua sing nomor kalih fardhu kifayah. Fardhu ain niku sholat gangsal wedal, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib. Saking wajibe Kanjeng Nabi nate dawuh urul Islam, disampaikan oleh, ditunjukkan tentang Islam, wa qawaidud din, dan tiang agama salah satun, tiga. Bilih tiang agama ini wonten tiga. Faman tarokaha wahidatan minhunna, sinten mawon tiyang sing ninggalaken salah satu dari tiga hal itu, faqad kafara, maka dia termasuk orang yang ingkar. Dia termasuk ingkar. Napa? Setunggal syahadatu alla ilaha illallah, ngucapaken, ngikraraken boten wonten pangeran ingkang berhak disembah kejawi Allah, lan Kanjeng Nabi Muhammad utusane Gusti Allah. Nomor kalih wa qamas shalah, jumenengaken salat. Nomor tiga wa shoma Ramadan, siam Ramadan. Padahal rukun Islam niku wonten gangsal. Napa zakat tidak masuk, napa haji mboten masuk, kranten syarate zakat niku kedah mampu, kedah gadah donya brana sing memenuhi syarat untuk dizakatkan. Ukuran zakat, ukurannya adalah ukuran harga emas 93,6
gram emas murni. Lek 93,6 gram emas murni, harga 1 gram emas murni itu sekitar hampir 1 juta. Sehingga jikalau kita punya tabungan kurang sekurang-kurangnya 90 juta, haul setiap tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Lek mboten gadah, nggih mboten wajib. Nomor kalih haji. Napa? Haji niku mboten masuk 3 hal yang harus tegak. Keranten haji adalah manis tato'a ilaihi sabila. Tiang-tiang sing saged memperjalankan dirinya menuju ke Mekah untuk melaksanakan haji. Napa malih sakniki corona mboten mantun-mantun ngeten niki. Indonesia dereng saged umroh. Dereng saged haji kalih tahun meraih haji Indonesia. Napa? Keranten mboten wonten syarat, mangkane hubungan haji niku istitoah kesehatan niku nggih masuk. Sinaosa duweke kathah penuh saged nyewa pesawat, lek mboten istitoah kesehatane mboten saged diberangkataken. Cuma kadang-kadang nggih tiyang nggih ndablek. Akhire nyuwun keterangan istitoah kesehatan. Begitu nyampe mriko nggih mboten saged napa-napa lho. 2018 kula ndampingi jamaah haji 27 diantaranya pakai kursi roda, 2 diantaranya betul-betul waktu manasik haji tidak bisa karena posisinya ada di rumah sakit. Apa akhirnya? Dibatalkan, carikan badal. Keranten menika salah satu syarat untuk haji istitoah adalah istitoah kesehatan. 3 hal inilah yang kemudian yang wajib tegak. Maka hubungannya dengan sholat apa sekarang? Hubungannya dengan sholat sekarang. Sholat, lek sholat niku sholat gangsal wedal fardu ain kan? Lek sholat fardu kifayah sholat napa? Sholat napa Bapak? Sholat jenazah. Sholat jenazah niku sak kampung niki lek mboten wonten sing purun nyolati berarti sak kampung niku dosa. Lek sak kampung wonten sing makili sholat berarti dosane pun gugur, keranten pun wonten sing makili. Lek gangsal wedal niki sing penting tiang niku waras mboten berubah kesadarane, tetap sadar, akil balik, berakal, tetap wajib sinaosa mboten saged melampah. Sinaosa mboten saged teng pundi-pundi. Selama niki tesih saged melek berarti tesih kepanjingan salat gangsal wedal. Bedane napa? Lek salat gangsal wedal wonten ngadeg, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud malih. Lek sholat jenazah niku mboten wonten gerakane. Sampai-sampai lek teng NU, lek sholat jenazah tetep wancine takbir, tetep takbir Allahu Akbar. Lek doktrine Muhammadiyah, lek sholat jenazah nggih mboten obah belas. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma fir. Seterusnya tidak pakai gerak. Apakah salah? Tidak. Karena itu juga ada dasarnya. Kalau di kita NU, takbir tetap takbir. Apa maksudnya? Di fardu kifayah itu orang yang disolati itu sudah tidak butuh apa-apa. Karena posisinya sudah mati. Yang dibutuhkan hanya amal ketika menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, ketika nanti menghadapi yaumal mizan. Lah, lek sholat 5 waktu ada gerakan. Ternyata gerakan ini menunjukkan bahwa inilah hidup. Teng pundi? Nalikane kula panjenengan sedaya rukuk, dugi ngadeg sampai rukuk, Mas, minta tolong Mas kesini Mas, untuk sebagai peraga Mas. Nah, taruhlah
kiblatnya di sana ya, walaupun di sana. Coba sama ruko, Allahu Akbar. Nah, posisinya wonten gerakan 90 derajat. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar. Ada wonten gerakan 135 derajat. Duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Nah, duduk di antara dua sujud menika wonten 8 proposal kula panjenengan sedaya dateng Gusti Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Wonten 8 proposal permohonan. Rabbi firli nyuwun ngapunten dhateng Gusti Allah, warhamni nyuwun dirahmati, Rabbi firli warhamni wajburni nyuwun dipun lapangaken, warfa'ni nyuwun dipun angkat derajate, warzukni nyuwun dipun paringi rizki, wahdini nyuwun dipun paringi hidayah, wa'afini nyuwun dipun paringi kesehatan, wa'fu'ani nyuwun dipun sepura sedaya kehilafane. 8 proposal niki dipun kabulna dening Gusti Allah swarga donya akhirat. Allahu Akbar. Sujud lagi. Wonten gerakan pinten 135 derajat. Sakniki monggo, sampun, terima kasih Mas. Matur nuwun nggih. Nah, ada apa dengan satu rakaat? Setiap rakaat saben rakaat niki ternyata wonten gerakan pinten? Yang pertama ruku 90 derajat. Nomor kalih iktidal, dumbuki ten sujud wonten 135 derajat. Mantun ngoten, duduk di antara dua sujud wonten gerakan 135 derajat. Setiap setunggal rakaat niku wonten gerak 360 derajat. 360 derajat. 360 derajat nikilah ternyata selaras kalian gerak alam semesta. Alam semesta menika terdiri dari alimul ghaibi wasyahadah, alam gaib dan alam nyata. Alam nyata niku terjadi napa? Wonten alam mikro, alam sing boten saged dipun tingali kalih peninggal, ananging dipun tingali kalih kaca pembesar mikroskop. Alam makro, alam sing saged dipun tingali kalih penglihatan, yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Wonten alam nyata, ternyata sedaya niku terdiri saking unsur sing paling alit ingkang dipun sebat atom. Seluruh alam semesta bergerak 360 derajat. Buktine sakniki wonten piyambak kula panjenengan sedaya, dari ujung rambut sampai ujung kaki terdiri dari kulit, tulang, daging, benda padat, cair, gas. Lek benda padat napa? Kulit, tulang, daging. Benda cair napa? Darah, iler, air mata, kencing, keringat. Gas napa? Oksigen, karbon dioksida, termasuk ternyata benda niki terdiri dari atom terkecil sing tengah niki proton. Napa proton niku? Atom positif. Neutron, atom netral. Mantun ngoten, elektron, atom negatif nih bergerak 360 derajat. Bergerak 360 derajat. Nah,
Mila lek wonten kulit pinuju mborok, kanker, tumor niku bagian elektron sing murtad, ndak mau bergerak sesuai dengan gerakan itu sehingga mboten stabil. Mboten stabil nikulah kemudian menimbulkan rasa sakit. Jadi sebetulnya penyakit yang ada di dalam diri kita ini ada bagian elektron yang murtad yang tidak mau bergerak 360 derajat. Gerak niki sedaya seluruh benda adalah sebagai sekumpulan atau bergerak pinten 360 derajat. Persis kalih gerake bumi pada porosnya. Cobi kita galih saumpami bumi niki mboten purun bergerak 360 derajat, sing awan tetep awan dipun sinari srengenge terus, sing bengi tetep bengi, akhirnya peteng terus, sing peteng niku membeku, sing awan niku terbakar. Contohnya Jaya Wijaya Irian Barat niku kan Jaya Wijaya pegunungan sing wonten Papua mriko niku idek kalih garis katulistiwa. Napa puncake Jaya Wijaya niku ada salju abadi keranten apa? Keranten sifat udara niku bergerak dugi tempat sing adem dateng tempat sing langkung panas. Gunung niku le awan panase dhisik, akhirnya apa? Awan niku nutupi puncak gunung niku, akhirnya apa? Puncak gunung niku membeku. Keranten apa? Boten kenging sinar srengenge. Artinya apa? Jikalau bumi ini telah berhenti bergerak, yang siang akan terbakar, yang malam akan membeku, maka niscaya bumi ini pun tidak akan ada kehidupan. Gerak bumi berputar pada porosnya ternyata persis dengan gerak ketika kita berkesempatan haji napa umroh. Ada salah satu dari rukun haji maupun rukun umroh inggih menika tawaf. Bergerak mengeliling Ka'bah. Loh, justru gerak tawaf niki sami seperti gerak galaksi. Alam makro yang lebih luas. Seluruhnya bergerak 360 derajat inilah disebut dengan gerak bertasbih. Mangkane nalikane kula panjenengan sedaya pinuju ngadeg ruku napa waose? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. I'tidal sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ternyata dengan memanfaatkan gerak bertasbih menika, Profesor Dr. Ali Aziz dengan bukunya Terapi Sholat Bahagia mampu dengan gerak bertasbih itu digunakan untuk mengelola hati, mengelola pemicu stres, mengelola tiang sing sumpek niku saged dipun hibur kalih. Profesor Soleh dengan klinik Avicenanya ternyata dengan gerak bertasbih ini bisa dipergunakan untuk mengobati segala macam penyakitnya, karena kebetulan dia ambil S3 kedokteran di Universitas Airlangga, kemudian dia meneliti tentang hasil dari sholat tahajud, terapi sholat tahajud untuk meningkatkan apa? Daya kekebalan tubuh, sehingga dengan daya kekebalan tubuh itu digunakan oleh Profesor Dr. Soleh untuk mengobati segala macam penyakit. Ustadz Abu Sangkan dengan gerak bertasbih itu digunakan untuk apa? Melapangkan dada. Pendek kata, bahwa seluruh benda padat cair ini seluruhnya bergerak. Cuma satu hal yang tidak bergerak, apa? Pribadi kula panjenengan sedaya mulai sirah sampai sikil bergerak 360 derajat. Namung setunggal sing boten bergerak, manah, nafsu. Pramila saking menika teng awal juz 13 menika Gusti Allah dawuh innan nafsa la ammaratun bisu.
sak temene nafsu iku tansah ngongkon nglakoni perbuatan kang elek. La ammaratun bisu, yakti ngongkon nglakoni perbuatan bisu kelawan elek. Illa ma rahima rabbi, kejaba nafsu iku dirahmati pangeran. Artosipun nafsu ini akan memerintahkan kita untuk berbuat buruk, kecuali nafsu itu adalah dirahmati. Nafsu yang dirahmati apa? Nafsu yang diasah dengan sholat. Keranten menika sifate menungso niku utawi sifate nafsune menungso, innal insana khuliqa halu'a, sak temene menungso niku dipun dadekno dengan karakter, dengan potensi seneng sambat. Sak temene menungso iku didadekno kelawan sifat seneng sambat. Idza massahu syarru jazua, nalikane dikai perkara sing gak enak sambat. Misale cek udan rek sampai pepenan gak garing, dikai panas rek tanduran mate kabeh, dikai pokoknya seneng sambat. Wa idza masyarul khairu manu'a, lek dipun paringi perkara sing enak lali. Nah, dan kebaikan-kebaikan yang diberikan cenderung disimpan dan menjadi kikir. Dan yang paling jelas, menungso niku seneng nglanggar perintah, enggan taat perintah. Contohnya niki, coba jenengan tingali. Napa tulisannya niku? Sing salah sinten? Kinten-kinten sing salah sinten? Niku tulisannya napa niku? Pan ngoten nggih.
Mboten kinten digodha. Busana muslim, ibu muslimat ditutup rapet, mboten kira digodha. Cobi jenengan ndamel sak menten. Wis omahe adoh uang sakunya banyak. Omahe adoh pakaiane minor, paling ya sweet. Artinya apa? Menungso niku cenderung, cobi contoh malih, saumpami wonten lari alit, penekan pager, le, engko tiba lho le, aja penekan, le, malah ngundang koncone, mantun udan Jawa, mantun kon jemek, le, engko rangen lho nak, aja gucek, malah didamel dulinan kan? Cobi jenengan ngomong, ayo terus no, kalian betul sandal ngeten, ayo terus no, kinten mandek napa mboten? Artosipun itu contoh, lek dikongkon cenderung napa? Cenderung mboten purun nglakoni. Lek dikongkon lho nggih. Lek dilarang cenderung melanggar, itu sifat manusia. Maka untuk mewujudkan itu ternyata kata kuncinya wonten salat. Balik teng slide malih. Kata kuncinya wonten salat. Lalek bergelap-gelap teng pacet napa? Tilem. Maksudipun bergelap-gelap ke masjid niku wancine subuh niku kan peteng kan nggih. Wancine isya kan peteng. Lek kula panjenengan sedaya pinuju tertib subuh isya kan waktu gelap niku. Berarti kula panjenengan taker kebek benjeng wonten dinten kiamat dipun paringi cahaya ingkang sempurna. Nomor kali nalikane adzan mantun ngoten salat 2 rakaat kelawan salat fajar.
2 rakaat kelawan salat fajar, mongko niki termasuk amalan sing paling disenengi Kanjeng Nabi tinimbangane langit lan bumi beserta isinya. Mantun ngoten dipun lajengaken apa? Dipun lajengaken salat subuh. Man sholat subha bil jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Sinten mawon tiyang sing purun salat subuh kanthi jamaah, mongko piyambakipun dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Niku subuh. Zuhur. Lek saderenge zuhur kula panjenengan sedaya pinuju saderenge adzan pun siap teng masjid sehingga kula panjenengan sempat salat sekawan rakaat qobliyah zuhur. Mantun ngoten jamaah salat zuhur, mantun salat zuhur dipun tambah salat sekawan rakaat sak sampune zuhur. Terus Kanjeng Nabi, man hafadza ala arba'in qabla zuhri wa ba'dahu harramallahu jasadahu ala niran. Sinten mawon tiyang sing saged njagi sekawan rakaat saderenge zuhur lan sekawan rakaat sak sampune zuhur, mongko jasadipun dipun haromaken mlebet neraka. Lah lek pinuju kula panjenengan sedaya kepengin daftar boten mlebet neraka, dipun haramaken jasad kula saking api neraka, mongko manfaatkan di istiqomahno salat qobliyah zuhur lan ba'diyah zuhur sekawan rakaat. Mantun ngoten asar. Asar niku waktu malaikat malam lan malaikat siang kumpul. Sampai-sampai wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari, Imam Muslim saged dipun tingali teng Riyadhus Shalihin. Nalikane subuh kali asar, waktu subuh kali waktu asar niku malaikat siang lan malaikat malam niku kumpul. Lah niki mantun subuh ngeten niki malaikat malam pun minggah gantos malaikat siang. Lah mangke asar malaikat malam dugi malih, malaikat siang siap-siap munggah, malaikat malam ganti tugas sepanjang malam. Subuh malaikat siang dugi, malaikat malam siap-siap meninggalkan. Saat malaikat siang nopo malaikat malam dipun tangleti Gusti Allah, hei malaikat, apa sing sira sekseni nang kawulaku? Mongko malaikat siang lan malaikat malam kala wau jawab, duh Gusti, kula dugi Pak hamba ne panjenengan niku lagi salat, kula tinggalaken kawula panjenengan nggih lagi salat. Berarti nalikane kula panjenengan sedaya saged istiqomah subuh kalih asar sepindah malih, menawi kula panjenengan saged istiqomah subuh kalih asar, mongko niki merupakan kesaksian malaikat bilih kula panjenengan sedaya termasuk kawulane Gusti Allah sing patut untuk dapat ridhonya Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Maghrib, di saat maghrib itu salah satu istimewanya adalah akan menghidupkan hati yang mati, yang beku. Makanya Kementerian Agama niki ngajak malih masyarakat supados manfaataken waktu antara maghrib kalih subuh, waktu maghrib kalih waktu isya. Antara maghrib kali isya niku betul-betul waktu yang barokah. Saestu barokah. Riyen tiang-tiang sing ngajine mantun maghrib sampai isya sing tekun, insya Allah termasuk tiang-tiang sing berhasil untuk saat ini akan jadi tokoh di masyarakatnya. Hanya memanfaatkan waktu belajar Al-Quran antara maghrib dan waktu isya. Nah, bagaimana caranya? Karena keranten mantun maghrib niku lari-lari kan sinau, tapi sampune kula tingali kula keliling ke 38 kabupaten kota loh. Maghrib niku lho anak-anak tesih teng warnet, tesih kelutusan.
Sementara jamaah maghribnya mulai berkurang. Apalagi subuh. Lek subuh sing jamaah yang sing sepuh-sepuh lari-lari mboten wonten babat blas. Padahal waktu yang amat berkah, dan ini akan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan terakhir Isya. Janji ini pun Kanjeng Nabi, man shalla Isya bil jamaah arba'ina lailah. Sinten mawon sing saged salat Isya 40 malam, berarti tidak putus. Falahu bara'atan, mongko piyambake badhe dipun bebasaken dari dua hal. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dipun bebasaken dari api neraka dan dipun bebasaken dari sifat munafik. Apa tujuannya? Ini adalah untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Datang kula panjenengan sedaya supados napa? Betul-betul dijaga. Bahkan saat azan mengumandang, sebagaimana pertanyaan Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dilihat di dalam kitab Targhib wa Tarhib jilid 1. Rasulullah ditanya oleh beliau begini, ayyul amali afdalu, amal apa Kanjeng Nabi engkang langkung utami? Ayyul amali ahabbu ilallah, amal napa Kanjeng Nabi engkang langkung dipun tresnani Gusti Allah? Nomor 3, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal napa Kanjeng Nabi engkang langkung ngidakaken kula dhateng swarga? Pertama, amal ingkang paling utama. Nomor kalih, amal sing paling ditresnani Kanjeng Nabi. Nomor 3, amal ingkang ngidakaken kula panjenengan dhateng swarga. Ternyata jawabannya Kanjeng Nabi, as-sholatu ala waqtiha, salat yang dilaksanakan di waktunya. Di riwayat yang fi awwali waqtiha, salat yang dilaksanakan di awal waktu. As-sholatu ala mawaqitiha, salat yang dilakukan di waktu-waktunya. Kesimpulannya bahwa salat yang kita lakukan dengan jamaah di awal waktu, maka ini adalah 3 amal yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah dan mendekatkan kita pada surga. Bonus saking punapa ingkang kula panjenengan kanthi istiqomah, Allah sudah ngasih jadwal 5 waktu. Jikalau jadwal 5 waktu ini kita penuhkan, maka Allah akan memberikan segalanya tepat waktu. Sekali lagi, Allah akan memberikan segalanya tepat waktu. Sekedar tahadus bin nikmah, saya tidak menceritakan sesuatu sekedar tahadus bin nikmah. Saya jaga waktu, tepat waktu itu sejak kelas 2 SD. Saya sejak kelas 2 SD itu sudah bekerja. Jadi sudah cari uang sendiri untuk sekolah, mulai dari sanawiyah, aliyah, S1, S2, S3, cari sendiri. Cuma alhamdulillah S2 beasiswa, S3 beasiswa, tapi segalanya tepat waktu seluruhnya. Sampai-sampai kalau wingi kula kan kolengan kali Ustadz Muhaimin tentang bidal. Begitu kula ndugi suasana kan lek kula mbeto mobil piyambak, posisine wis doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa agama itu tiang agama, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Siapa yang sholat tepat waktu, maka Allah akan memudahkan jalan hidupnya. Siapa yang menjaga jadwal sholat, maka Allah akan memberikan segalanya sesuai dengan jadwal kebutuhan kita. Maka mudah-mudahan selaras dengan ini, mudah-mudahan kita termasuk ahli sholat, sehingga seluruh apa yang ada di dalam diri kita, anak kita, keluarga kita, semuanya dicukupi oleh Allah hingga kita diselamatkan fid dunya hatal akhirah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafumikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.